Ibu saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan kami tim Retreat Batam Oase Center Rumah Retret SSCC. Pada tanggal 1 Januari atau tahun baru, kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah dan juga sekaligus Hari Perdamaian Sedunia. Pada hari pertama tahun baru, yaitu hari Oktav Natal, gereja merayakan Hari Raya Bunda Allah yang kudus. Keibuan ilahi Santa Perawan Maria merupakan peristiwa penyelamatan yang istimewa. Bagi Bunda kita Maria, ini merupakan pencicipan dan sekaligus alasan untuk kemuliaannya yang luar biasa. Sedangkan bagi kita, ini merupakan sumber rahmat dan keselamatan karena lewat dialah kita menerima penciptaan kehidupan. Di Gereja Barat, tanggal 1 Januari adalah hari pertama yang menandai mulainya tahun sipil. Kaum beriman juga terlibat dalam perayaan-perayaan untuk mengawali tahun baru yang mereka saling memberi ucapan selamat tahun baru. Namun, kaum beriman hendaknya berusaha memberi nuansa Kristiani kepada kebiasaan ini dengan membuat salam tersebut menjadi ungkapan kesalehan umat. Kaum beriman lazimnya menyadari bahwa tahun baru berada di bawah perlindungan Tuhan. Maka dengan saling memberikan ucapan selamat tahun baru secara implisit dan eksplisit, umat beriman menempatkan tahun baru di bawah kuasa Tuhan, sebab miliknya lah segala waktu. Hal ini terdapat dalam Kitab Wahyu bab 1 ayat 8 dan bab 2 ayat 13. Kesadaran ini dapat dikaitkan dengan kebiasaan umat melambungkan madah Veni atau Creator Spiritus, datanglah ya Roh Pencipta. Madah ini dapat dilakukan pada tanggal 1 Januari dan dengan itu kaum beriman dapat berdoa agar Roh Tuhan mengarahkan pikiran dan kegiatan mereka, juga pikiran dan kegiatan masyarakat sepanjang seluruh tahun. Salam tahun baru juga mencakup harapan akan tahun baru yang damai. Salam damai memiliki asal-usul biblis, kristologis, dan terkait erat dengan misteri penjelmaan. Damai sejahtera selalu didambakan oleh seluruh umat manusia sepanjang sejahtera. Khususnya kalau terjadi peperangan yang kejam dan menghancurkan. Tahta suci pun ikut merasakan kerinduan manusia akan damai. Maka sejak 1967, 1 Januari ditetapkan sebagai Hari Perdamaian Sedunia. Kesalehan umat pun sangat peduli akan prakarsa tahta suci ini. Sembari merayakan Pangeran Perdamaian yang baru lahir, kesalehan umat menetapkan hari ini sebagai hari doa khusus untuk perdamaian, pendidikan perdamaian, dan nilai-nilai yang terkait erat dengan perdamaian, yakni kebebasan, solidaritas, dan persaudaraan, martabat pribadi manusia, hormat kepada alam, hak mendapat pekerjaan, kekudusan hidup manusia, pembasmian ketidakadilan yang mengganggu hati nurani, serta mengancam perdamaian. Guna memahami gelar Bunda Allah, pertama-tama kita harus mengerti dengan jelas peran Maria sebagai Bunda Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebagai orang Katolik, kita sungguh-sungguh yakin akan inkarnasi Kristus. Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus yang tercantum dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26-38 dan Matius bab 1 ayat 18-25. Melalui Maria, Yesus Kristus pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, sehakikat dengan Bapa dan Allah yang benar dari Allah yang benar, memasuki dunia ini dengan mengenakan daging manusia dan jiwa manusia. Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dalam pribadi ilahinya terdapat sekaligus kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Bunda Maria tidak menjadikan pribadi ilahi Yesus yang telah ada bersama Bapa dan Roh Kudus dari kekekalan. Ia yang dikandungnya melalui Roh Kudus sebagai manusia dan dengan sesungguhnya telah menjadi putranya menurut daging dan sungguh benar putra Bapa yang abadi, pribadi kedua Tritunggal Maha Kudus.
Gereja mengakui bahwa Maria dengan sesungguhnya adalah Bunda Allah atau Theotokos yang melahirkan Allah. Hal ini tercantum dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 495. Seperti dicatat oleh Santo Yohanes, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa dan penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Oleh karena alasan ini, pada masa awal sejarah gereja, Bunda Maria digelari Bunda Allah. Santo Yohanes Chrysostomus yang wafat tahun 407 misalnya mengubah dalam doa syukur agung misalnya suatu madah untuk menghormati Bunda Maria. Sungguh, semata-mata guna memaklumkan bahwa engkau terberkati, ya Bunda Allah, yang paling terberkati, yang sepenuhnya murni, dan Bunda Allah kami. Kami mengagungkan engkau yang lebih terhormat daripada kerubim, dan lebih mulia secara tak tertara daripada serafim. Engkau yang tanpa kehilangan keperawananmu, melahirkan sabda Tuhan, engkau yang adalah sungguh Bunda Allah. Namun demikian, keberatan atas gelar Bunda Allah muncul pada abad kelima akibat adanya kebingungan mengenai misteri inkarnasi Nestorius, Uskup Konstantinopel pada tahun 428 sampai 431, mengajukan keberatan yang utama. Ia mengatakan bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus, seorang manusia biasa. Kepada manusia ini dipersatukan pribadi sabda Allah, yaitu Yesus yang ilahi. Persatuan dua pribadi ini, yaitu Kristus yang manusia dan sabda ilahi, merupakan sesuatu yang luhur dan unik, tetapi hanya suatu kebetulan belaka. Pribadi ilahi tinggal dalam pribadi manusia sebagai bait Allah. Melanjutkan jalan pikirannya, Nestorius menegaskan bahwa Yesus manusia wafat di salib, tetapi tidak demikian dengan Yesus ilahi. Jadi Bunda Maria bukanlah Bunda Allah, melainkan sekedar Bunda Kristus, yaitu Yesus yang manusia. Apakah hal ini membingungkan? Dan apakah benar Maria adalah Bunda Allah? Memang, akibat dari pemikiran tersebut adalah membagi Kristus menjadi dua pribadi dan menyangkal inkarnasi. Santo Cyrilius, Uskup Alexandria yang wafat tahun 440, menyangkal pendapat Nestorius ini dengan mengatakan, bukannya seorang manusia biasa pertama-tama dilahirkan oleh Santa Perawan dan kemudian sesudahnya sabda turun atasnya, melainkan bersatu dengan daging dalam rahim. Sabda mengalami kelahiran dalam daging. Kelahiran dalam daging adalah kelahirannya sendiri. Pernyataan ini menegaskan keyakinan yang dikemukakan dalam paragraf pertama, yaitu Bunda Maria adalah sungguh Bunda Allah. Pada tanggal 22 Juni tahun 431, Konsili Efesus bersidang guna menyelesaikan perdebatan ini. Konsili memaklumkan barang siapa tidak mengakui bahwa Immanuel adalah sungguh Allah dan karenanya Santa Perawan Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos, sebab ia melahirkan menurut daging sabda Allah yang menjadi daging, dikutuk gereja. Oleh sebab itu, Konsili secara resmi memaklumkan bahwa Yesus adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat, yaitu sebagai manusiawi dan ilahi, dipersatukan dalam persekutuan yang sempurna. Kedua, Efesus menegaskan bahwa Bunda Maria dapat secara tepat digelari Bunda Allah, karena Maria bukanlah Bunda Allah Bapa atau Bunda Allah Roh Kudus, melainkan ia adalah Bunda Allah Putra, Yesus Kristus. Sungguh Allah sebagai kekekalan yang masuk ke dalam dunia ini dengan menjadi sungguh manusia. Konsili Efesus ini memaklumkan Nestorius sebagai bid'ah sesat dan Kaisar Theodosius memerintahkan agar ia diusir dan dibuang.
Menariknya, suatu gereja Nestorian kecil masih ada hingga sekarang di Irak, Iran, dan Syria. Peristiwa inkarnasi sungguh merupakan suatu misteri yang tak terpahami. Gereja menggunakan bahasa yang sangat tepat, sekalipun filosofis, guna mencegah kebingungan dan kesalahpahaman. Karena kita baru saja merayakan Hari Raya Natal dan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, baiklah kita merenungkan misteri agung ini secara lebih mendalam tentang bagaimana juru selamat ilahi kita masuk ke dalam dunia ini dengan mengambil rupa manusiawi kita demi membebaskan kita dari dosa. Patutlah kita senantiasa merenungkan serta berusaha mengikuti teladan mulia Bunda Maria yang mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Hendaknya kita tidak pernah melupakan bahwa Bunda Maria adalah sungguh Bunda. Bunda Maria bukanlah sekedar sarana fisik belaka dengan mana Kristus masuk ke dalam dunia ini, melainkan ia juga seorang bunda dalam arti sepenuhnya. Sebagai seorang bunda, ia senantiasa ingin menghadirkan putranya kepada yang lain dan menghantar mereka kepada putra ilahinya. Dalam Injil, ia menghadirkan Yesus kepada para gembala, para majus, dan Nabi Simeon dan Hana juga dalam perjamuan nikah di Kana juga. Ia rindu melakukan hal yang sama bagi tiap-tiap kita untuk menghadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Kristus wafat di salib, berdiri juga di sana Bunda Maria dan Santo Yohanes Rasul. Dan Yesus sendirilah yang berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Hal ini berarti mempercayakan bundanya yang janda ke dalam pemeliharaan Santo Yohanes, dan kepada Santo Yohanes, "Inilah ibumu." Hal ini terdapat dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26-27. Sesuai tradisi, kita senantiasa yakin bahwa dengan itu Yesus memberikan Bunda Maria kepada gereja seluruhnya dan kepada kita masing-masing. Keyakinan ini dengan sangat indah dijelaskan melalui pesan Bunda Maria di Guadalupe, di mana Santa Perawan Maria menampakkan diri kepada San Juan Diego pada tahun 1531. Dan pada tanggal 9 Desember, Bunda Maria mengatakan, "Ketahuilah dengan pasti, engkau yang terkecil dari anak-anakku, bahwa akulah Santa Perawan Maria yang tak bercela, Bunda Yesus, Allah yang benar, yang melaluinya segala sesuatu beroleh hidup. Tuhan atas segala yang dekat maupun yang jauh. Tuhan atas surga dan bumi. Merupakan kerinduanku yang terdalam bahwa sebuah kapel dibangun di sini untuk menghormatiku. Di sini aku akan menunjukkan, aku akan menyatakan, aku akan melimpahkan segenap cintaku, kasih sayangku, pertolonganku, dan perlindunganku kepada segenap manusia. Akulah bundamu yang berbelas kasih, bunda yang berbelas kasih dari kalian semua yang hidup rukun di negeri ini, dan dari segenap umat manusia, dari segenap mereka yang mengasihiku, dari mereka yang berseru kepadaku, dari mereka yang mencariku, dan dari mereka yang menaruh harapan padaku. Di sini aku akan mendengar isak tangis mereka, keluh kesah mereka, dan aku akan menyembuhkan serta meringankan segala beban derita, kesulitan-kesulitan, dan kemalangan-kemalangan mereka." Sementara kita mengawali tahun yang baru ini, marilah kita berpegang pada teladan Bunda Maria yang selalu mempercayakan dirinya pada doa-doa kita. Kiranya kita senantiasa datang kepadanya sebagai bunda kita sendiri sambil memohon, "Bunda Maria yang tersuci, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin." Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pesta dari Santa Perawan Maria Bunda Allah dan juga Hari Raya Perdamaian Sedunia. Semoga pesan Hari Raya ini bisa membawa kita memulai hidup baru di tahun yang baru ini dengan hati yang damai dan cinta kepada Bunda Maria.
Salam dari kami, salam SSCC. Terima kasih.